Baik, Mbak Farida. Mohon izin Bapak Ibu sahabat Smart ASN, Mbak Farida ini merupakan salah satu tenaga ahli dan juga peneliti dari Smart ID yang nantinya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan tahap-tahap penyusunan penjenjangan kinerja instansi pemerintah. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi begitu ya Bapak Ibu sahabat Smart ASN, mari kita sambut dan saksikan bersama begitu ya materi mengenai tahap-tahap penyusunan penjenjangan kinerja instansi pemerintah oleh Mbak Farida Kusmawardani STMT. Monggo Mbak Farida untuk waktu dan layar dipersilakan. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tahap-tahap penyusunan penjenjangan kinerja instansi pemerintah sesuai Permen Pan RB nomor 89 tahun 2021. Jadi ini sudah ada peraturan Permen Pannya ya Bapak Ibu, dan kita akan mengupas sebetulnya apa sih penjenjangan kinerja itu, dan yang banyak sekali ditanyakan itu, Mbak, ini pohon kinerja bukan ya? Apa sih bedanya sama pohon kinerja gitu. Nah, nanti kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Ini saya perkenalkan, sebelumnya nama saya Farida. Jadi saya lulusan Universitas Brawijaya dan sudah di Smart ID sejak tahun 2022. Jadi sudah beberapa kali juga memegang kegiatan penjenjangan kinerja. Sebelum kita masuk ke teknis ya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke peraturannya, sebetulnya apa sih latar belakangnya kok penjenjangan kinerja ini sampai dibuat peraturan untuk instansi pemerintah? Kan itu pertanyaannya. Jadi sebetulnya Permenpan ini tuh sebetulnya sudah cerita gitu. Latar belakang kenapa ini menjadi penting. Pertama, untuk mewujudkan organisasi berorientasi hasil. Nah, apa sih berorientasi hasil atau berkinerja, Bapak Ibu? Seperti yang kita tahu, kadang kan kita itu bekerja ya, tapi kan pertanyaannya apakah kita berkinerja? Apakah kita menghasilkan sesuatu dari yang kita kerjakan? Ya, nanti kita akan membahas nih apa nih bedanya kerja dan kinerja, output dan outcome gitu ya. Yang kedua, setiap individu memiliki peran dalam organisasi. Coba misalnya saya tanya gitu ya, Bapak Ibu di dinas A atau dinas B gitu ya. Sebetulnya peran Ibu itu sebagai apa sih? Dan Ibu atau Bapak mewujudkan outcome OPD yang mana, tujuan yang mana. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu nih. Oh, saya tuh ya udah saya kerja seperti biasa gitu ya. Saya bekerja sesuai dengan tugas saya. Tapi sebetulnya apa output dan outcome-nya itu apa? Saya mendukung outcome-nya OPD saya yang mana? Gitu. Nah, ini tuh harus terpetakan Bapak Ibu. Karena kalau nggak tahu gitu. Kebanyakan memang saya nggak tahu, yang pasti saya udah bekerja sesuai dengan tupoksi saya, seperti itu. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya efektif dan efisien. Nah, di sini tentu saja ini tujuan seluruh organisasi ya, supaya kita tuh tahu orang ini itu punya peran apa, pegawai ini punya peran apa, sehingga semuanya itu punya goals yang sama, mewujudkan tujuan yang sama gitu. Jadi kita itu bekerja bersama-sama di suatu organisasi. Jadi nggak hanya A saja yang berkinerja atau B saja atau C saja, itu tidak. Kita bisa sama-sama loh bekerja untuk mewujudkan tujuan dari organisasi kita sehingga pemanfaatan sumber daya menjadi efektif dan efisien. Lalu yang keempat, apa yang paling penting? Program dan kegiatan berdampak dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Nah, ini dia. Kadang-kadang kan kita melaksanakan kegiatan rutin tahunan, Bapak Ibu ya. Oh ya, setiap tahun saya melaksanakan A, ya sudah saya laksanakan A tahun depan. Tahun depannya lagi A lagi, tahun depannya lagi A lagi. Salah? Enggak. Itu tidak salah, Bapak Ibu. Tapi kita harus tahu apakah kegiatan ini itu punya dampak terhadap pencapaian tujuan organisasi atau dinas kita. Sebetulnya yang kita kerjain itu apa sih? Mewujudkan suatu tujuan nggak sih? Jangan-jangan ini kegiatan ini melenceng nih dari tujuan. Sebetulnya kegiatan ini tidak mendukung tujuan nih, jangan-jangan misalnya. Seperti itu ya. Jadi tujuannya kita melakukan penjenjangan kinerja, salah satunya supaya kita tahu nih, kita punya program dan kegiatan yang berdampak dalam pencapaian tujuan atau sasaran organisasi kita, seperti itu. Nah, sehingga di sini tujuannya adalah penyelarasan tujuan organisasi dengan kinerja individu dan dengan desain strategi, program, atau kegiatan. Jadi kita itu punya peta, Bapak Ibu. Tujuan organisasinya apa,
sampai diturunkan ke bawah sampai individu. Dan ini sesuai dengan strategi, program, atau kegiatan yang kita laksanakan. Sehingga semuanya itu clear, Bapak Ibu. Jadi semuanya itu selaras. Jangan sampai ada kita mau dari Malang ke Surabaya, kita mau naik kapal, kan nggak ada laut, nggak bisa gitu. Kita bisanya naik kendaraan darat misalnya, mobil, motor, bis. Nah, kita harus tahu dulu nih tujuan kita apa, mau kemana. Sehingga kita tahu kegiatan apa yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini pertanyaan sering banget mitra gitu kalau kita diskusi. Mbak, penjenjangan kinerja itu pohon kinerja bukan sih? Kita udah punya kok kalau pohon kinerja. Nah, sebetulnya berbeda Bapak Ibu. Bedanya di mana? Pohon kinerja merupakan bagian dari penjenjangan kinerja. Sekali lagi ya, pohon kinerja atau POKIN merupakan bagian dari penjenjangan kinerja. Jadi, kalau organisasi Bapak Ibu punya pohon kinerja, itu punya sebagian dari dokumen penjenjangan kinerja sebetulnya. Menurut Permenpan ini, gitu. Jadi, Permenpan ini menjelaskan penjenjangan kinerja tidak hanya pohon kinerja, seperti itu. Tapi betul ada pohon kinerjanya, seperti itu ya. Nanti saya jelaskan. Memang isinya apa aja, Mbak? Kok bukan pohon kinerja gitu ya? Sebetulnya pohon kinerja ini adalah alat bantu bagi organisasi. Tools ya Bapak Ibu, alat bantu untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Nah, poinnya apa di sini? Struktur logika sebab akibat. Jika maka ya. Jadi sebetulnya pohon kinerja ini harus bisa menjawab jika saya melakukan ini, maka berdampak pada itu. Ya, jika saya melakukan A, maka akibatnya B. Dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Ya, tidak hanya output ya, tapi outcome atau hasil. Kita udah tahu nih semua. Mulai dari input, lalu diproses, menghasilkan output dan outcome. Ya, kita semua udah tahu proses ini ya, input, proses, output, outcome. Nah, pertanyaannya, bedanya apa sih Mbak, output dan outcome? Output itu keluaran, outcome itu hasil. Bahasa Indonesianya ya, ini bahasa Inggris ya, output, outcome. Sekali lagi, output itu keluaran. Ya. Barang atau jasa yang dihasilkan dari sebuah aktivitas pada sebuah organisasi. Jadi kalau kita melakukan aktivitas apa, hasilnya itu adalah output. Contoh di sini, ini dari Permenpannya ya. Kita menulis. Outputnya jadi tulisan. Ya. Lalu kita menjahit. Hasil apa outputnya keluarannya apa? Pakaian. Kita patroli keamanan. Outputnya wilayahnya dilakukan patroli keamanan. Kita bangun jalan, ada jalannya. Ya, terbangunnya jalan seperti itu. Tapi pertanyaannya outcome atau hasilnya. Ya, terus kalau udah ada buku, udah ada pakaian, udah ada jalan, buat apa? Nah, outcome adalah hasil dari berfungsinya output. Jadi outputnya ini ada fungsinya, ada manfaatnya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya, kalau di Bapak Ibu mungkin banyak ya, menghasilkan 10 dokumen. Itu output. Ada di dokumen yang Bapak Ibu membuat laporan, Bapak Ibu membuat berita acara, Bapak Ibu membuat dokumen. Pertanyaannya, itu untuk mewujudkan outcome yang mana? Ya kan? Tidak berhenti hanya di, oh ya sudah, saya sudah selesai bikin output laporan. Tapi pertanyaannya manfaatnya apa laporan ini Bapak Ibu? Kan ini yang jarang ditanyakan. Ya, ini yang kadang-kadang kita juga apa ya, pokoknya outputnya laporan Mbak, ada dokumennya Mbak, selesai. Tapi manfaatnya apa? Bapak Ibu nih ngetik-ngetik laporan ini manfaatnya apa? Untuk apa manfaatnya? Nah, itu dia yang sering ditanyakan. Nah, lalu satu outcome kalau di tabel ini kan mungkin satu-satu ya. Menulis menjadi buku, outcome-nya bukunya dibaca, bahkan impact-nya pengetahuan meningkat, dan sebagainya. Dan sampai ultimate outcome lah, sampai ujung-ujungnya impact yang jauh lah. Tapi sebetulnya outcome ini bisa dihasilkan dari beberapa output. Ya, jadi tidak hanya satu gitu, bisa aja outputnya banyak, mungkin outputnya ada kegiatan, outputnya ada dokumen, outputnya ada laporan untuk mewujudkan suatu outcome, itu juga bisa.
Jadi tidak hanya satu output, satu outcome, tapi bisa banyak output menghasilkan satu outcome. Seperti itu. Nah, kita tahu ya, input, proses, output, sampai outcome ini pun banyak gitu. Ada tingkatnya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Wah, panjang nih pokoknya. Manfaat tuh bisa banyak. Dampak, manfaat, dampak itu endingnya panjang ya. Nah, tapi kalau kita mau menyusun pohon kinerja, kita balik Bapak Ibu. Dimulainya dari outcome, bukan dari inputnya. Jadi kita harus tahu nih final outcome-nya apa. Dampak atau dampak akhirnya kita mau apa sih? Lalu kita turunkanlah menjadi intermediate outcome, lalu kita turunkan menjadi output, proses, sehingga kita tahu butuh apa, inputnya apa. Jadi kita balik nih kalau kita mau nyusun pohon kinerja. Seperti itu. Kalau di Permenpan ini ada gambarnya dari bikin pohon, namanya pohon kinerja ya. Kita membuat pohon, mulai dari outcome sampai output sampai proses, dan ini jumlahnya bebas Bapak Ibu. Nggak harus diturunkan 1 atau 2 atau 3, bebas. Bapak Ibu mau menurunkan 4, 5 juga boleh aja. Nggak apa-apa, selama prinsip-prinsip ini terpenuhi. Apa tuh Mbak tuh prinsipnya? Satu, logis ya. Tentu yang tadi saya bilang, pohon ini itu harus logis sebab, akibat, atau jika maka. Ya, jadi jangan sampai di atas tujuannya A, ke bawah nggak nyambung nih. Nggak mendukung ini untuk mewujudkan outcome tersebut. Jangan sampai seperti itu. Jadi ada logis di sini. Ya. Kedua, ini empiris. Apa maksudnya? Sesuai dengan kondisi faktual atau isu strategis. Nah, sebetulnya kenapa membuat pohon kinerja ini? Supaya kita tahu, oh di daerah saya atau di OPD saya itu ada isu A, dan ini harus diselesaikan. Nah, dengan apa diselesaikannya? Oke, kita coba buat nih pohon kinerjanya. Sebetulnya untuk mewujudkan A, kita perlu apa sih? Kita perlu melakukan apa, kita butuh apa, sehingga kita tahu apa yang akan kita lakukan ke depannya untuk menyelesaikan isu strategis itu atau memaksimalkan potensi, misalnya ada isu strategis pariwisata misalnya. Itu kita bisa memaksimalkan potensi itu. Gitu. Jadi kita sesuai dengan isu strategis, dan itu pasti beda-beda ya di setiap OPD, di setiap daerah itu pasti beda-beda gitu pohon kinerjanya. Ketiga, antisipatif. Jadi memang ini kita mungkin beberapa kita bisa melihat kemungkinan masalah atau kemungkinan isu yang akan terjadi di masa depan. Seperti itu. Misalnya COVID gitu. Kita sudah menghadapi COVID 2 tahunan ini, lalu kita antisipasi juga jika suatu saat misalnya ada gelombang kesekian lagi, kita tahu akan melakukan apa. Gitu. Misalnya di Dinkes terutama ya, apakah kita akan vaksinasi lagi, apakah kita akan meningkatkan fasilitas kesehatan segala macam. Kita bisa antisipatif. Lalu dinamis. Nah, pohon kinerja ini sekali lagi tidak di permen ini tidak dijelaskan batas waktu Bapak Ibu. Kadang tuh ditanya, Mbak Pokin ini setahun, 5 tahun, atau gimana? Nah, itu nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada jawaban, oh ini tuh tahunan, setiap tahun harus dibuat. Enggak juga. Tapi dinamis. Dia bisa diubah atau disempurnakan agar tetap berorientasi hasil. Jadi misalnya mau Bapak Ibu mau buat 1 tahunan, atau Bapak Ibu buat untuk 5 tahun, lalu Bapak Ibu revisi di tengah-tengah, misalnya. Enggak apa-apa. Di sini dibolehkan bahwa pohon kinerja itu memang dinamis gitu. Kita boleh kok terus menyempurnakan untuk menghasilkan untuk mendukung output atau outcome organisasi kita, dinas kita. Lalu holistik. Nah, di sini kita bisa mempertimbangkan keterkaitan dengan urusan lainnya. Nah, ini juga menjadi menarik. Bahasanya cost cutting. Nah, ini dia. Cost cutting ini sering banget ditanyakan oleh seluruh OPD. Mbak, cost cutting itu apa sih? Gitu kan. Nah, di pohon kinerja ini, kita itu boleh loh mewujudkan satu outcome atau satu kinerja, dan itu ada beberapa bidang atau beberapa OPD itu boleh kita petakan. Ya, nanti misalnya untuk nanti kita ada contoh ya, supaya mungkin bingung ini Mbak ngomong apa sih gitu ya. Lalu out of the box yaitu upaya terbaik ya. Jadi kita bisa juga memasukkan hal-hal apa saja yang inovatif seperti itu Bapak Ibu ya, yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan
outcome A misalnya. Lalu materialitas yang pasti ini harus penting, strategis dan berdampak seperti itu. Lalu gimana nih tahap-tahap penjenjangan kinerja? Nah, kalau di Permenpan sebetulnya ada 5 tahap. Tapi intinya itu ada 2 tahap yang tulisan merah di slide saya ini. Kita menyusun pohon kinerja dengan 4 step, 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita terjemahkan pohon kinerja itu, ini step nomor 5. Kita terjemahkan ke komponen perencanaan dan kinerja jabatan, hingga PK dan SKP. Ya. Jadi, pertanyaan di awal, Mbak, penjenjangan kinerja itu isinya apa? 1, pohon kinerja, ya, yang utama. Yang kedua, penerjemahan pohon kinerja ini ke dokumen perencanaan dan kinerja jabatan sampai PK SKP. Gitu. Jadi, kinerja organisasi dan individu ini selaras, Bapak Ibu. Itu sebetulnya tujuannya penjenjangan kinerja. Jadi, individu ini mempunyai peran dalam organisasi seperti latar belakang yang tadi di awal ya Bapak Ibu. Ya. Oke, kita satu-satu dulu nih. Ini apa aja? Ada 5 ya, banyak banget nih. Kita harus ngapain aja? Yang pertama kita tentukan outcome-nya. Kita tentukan faktor kunci keberhasilan atau critical success factor yang di sini kita biasanya menyebutnya dengan CSF atau faktor-faktor kunci keberhasilan. Yang ketiga, CSF ini kita detailkan, diuraikan ke kondisi antara sampai operasional, kita tambahkan indikator, baru kita masukkan ke komponen perencanaan dan kinerja jabatan. Pertanyaannya, Mbak, kan dokumen perencanaan kita udah ada. Ya, seharusnya idealnya, sekali lagi saya ngomong idealnya ya, Permen ini konsep ideal. Kita nyusun ini dulu Bapak Ibu baru dokumen perencanaan. Tapi masalahnya kalau sekarang sudah ada dulu dokumen perencanaannya dan Bapak Ibu biasanya, Mbak saya mau bikin dokumen penjenjangan kinerja, tapi saya sudah punya dokumen perencanaannya. Terus gimana? Nanti kita diskusi. Kita cerita satu-satu ya. Tadi ada 5 ya Bapak Ibu tahapnya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita satu-satu nih. 1. Kita menentukan hasil atau outcome yang akan dijabarkan. Ya. Jadi, ada beberapa faktor penetapan outcome ya di instansi itu. Pertama, ini sesuai dengan mandat atau tugas dan fungsi yang diemban sesuai peraturan. Jadi, outcome-nya bisa sesuai dengan mandat. Kedua, sesuai dengan isu strategis atau masalah yang dihadapi. Yang ketiga adalah ekspektasi atau harapan masyarakat atau stakeholder. Jadi, untuk menentukan outcome ini sebetulnya bisa kombinasi antara 3 faktor ini. Seperti itu. Kalau misalnya kinerja atau outcome strategis ini bukan final outcome gitu, jadi kita harus melihat kembali gitu. Ini betul-betul yang kinerja yang kita harapkan nggak sih gitu. Nah, ini harus perlu diskusi ya Bapak Ibu. Jika katakanlah ingin menyusun dokumen penjenjangan kinerja secara ideal seperti itu ya, kita diskusi, terutama dengan pimpinan. Ya, kadang kalau misalnya kita hanya staff itu agak sulit. Kita perlu diskusi dengan banyak pihak di OPD kita. Memangnya kita mau mewujudkan kinerja apa sih di OPD kita ini? Tujuan OPD kita ini apa sebetulnya? Apakah mau kita sesuaikan dengan Renstra atau mau kita ubah atau bagaimana? Perlu diskusi untuk menentukan outcome. Ya, ini tahap 1. Selanjutnya apa? Menentukan faktor kunci keberhasilan atau critical success factor. CSF, ya. Apa sih Mbak CSF ini? Nah, critical success factor adalah aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja. Nah, apabila CSF ini tercapai, maka kemungkinan besar outcome atau hasil juga berpotensi untuk tercapai juga. Nah, ada 3 pertanyaan nih, 3 clue gitu ya, dikasih tahu nih sama Permennya. Gimana caranya kita menentukan CSF? Pertama, apa aja sih yang harus ada atau diperlukan agar kinerja ini tercapai? Kita ini butuh apa gitu untuk mewujudkannya? Kedua, bagaimana nih supaya ini terwujud? Tadi kan harus ada apa aja, lalu bagaimana nih caranya? Atau ada kondisi apa yang harus terpenuhi supaya outcome ini terrealisasi?
Nah, jadi ada 3 pertanyaan yang mungkin bisa menjadi bahan diskusi untuk menentukan CSF ini. Ya. Jadi kalau di pohon tadi, yang paling atas itu outcome, terus ke bawahnya itu CSF-nya, Bapak Ibu. Apa sih yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kinerja itu? Nah, untuk mewujudkan ini, jadi kita itu bisa juga menggambarkan isu atau permasalahan yang terjadi. Ya, masalahnya itu apa? Kita gambarkan kebutuhan di masa depan apa, perubahan lingkungan, dan ini tidak tersekat urusan ya Bapak Ibu. Jadi CSF ini sebab, outcome ini akibatnya. Ya, tadi saya dari awal dibilang ini tuh sebab akibat kok Bapak Ibu pohonnya. Atau jika maka, sederhananya. Contohnya di sini, di Permenpan ada contoh outcome-nya adalah menurunnya kemacetan lalu lintas. Itu outcome-nya. Kota kita udah macet banget nih misalnya, kita mau menurunkan kemacetan gitu. Ini misalnya di Sub gitu ya. Kita bisa nih menguraikan CSF-nya menjadi 5 di sini ada contohnya. Tapi ini bebas Bapak Ibu, mau CSF-nya 2, 3, 4, 5, 6, ini bebas. Tergantung diskusi Bapak Ibu. CSF 1, meningkatnya kapasitas jalan. Oh, supaya kemacetan turun, kita itu harus meningkatkan kapasitas jalan loh. Kita lebarin ya jalannya. Jalan mana ya yang mungkin dilebarin? Yang kedua, menurunnya pelanggaran lalu lintas. Yang ketiga, meningkatnya kualitas permukaan jalan. Kalau jalannya bolong-bolong, mobil akan melambat dan membuat macet. Berarti kita harus meningkatkan kualitas permukaan jalan nih, supaya mantap nih, supaya bagus jalannya, supaya nggak macet di daerah situ misalnya. Lalu keempat, berkurangnya parkir liar. Oh, ternyata yang bikin macet di jalan A itu banyak banget nih mobil-mobil yang parkirnya sembarangan. Ini harus kita tata nih, gitu. Yang kelima, terciptanya penataan kota yang baik. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Dan ini bebas, bebas Bapak Ibu mau ngambil, Mbak, CSF ini ngambilnya dari mana? Bisa dari diskusi, bisa dari best practice, mungkin kita bisa ngelihat kota-kota lain yang sudah berhasil, gimana caranya, atau mungkin kita lihat hasil-hasil kajian atau penelitian, seperti itu boleh. Dan ini bebas. Ya. Nah, makanya butuh brainstorming, butuh diskusi di sini. Selanjutnya, menguraikan CSF kepada kondisi antara sampai kondisi operasional. Nah, tadi kan kita sudah ada 5 CSF gitu ya. Nah, lalu untuk meningkatnya kapasitas jalan itu kondisinya apa nih? Oh, kita butuh kendaraan di jalan itu berkurang, panjang jalannya atau lajurnya bertambah, lalu proyek pembangunan jalan itu tidak di jam sibuk supaya kapasitas jalan ini luas nih, ya kan? Meningkat nih. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang bisa kita diskusikan seperti itu. Jadi misalnya, oh, gimana nih berkurangnya parkir liar? Oh, kita perlu ada sistem parkir yang andal seperti itu. Oh, kalau misalnya tadi kualitas permukaan jalan, kita harus bangun jalan yang bagus, yang mantap seperti itu. Nah, pada kondisi ideal sekali lagi ya, kita ini mengidentifikasinya itu tanpa mengaitkan dengan komponen perencanaan, tanpa menghubungkan dengan struktur organisasi. Nah, ini biasanya nih ketika menyusun ini pasti, oh ini di organisasi saya, di bidang saya ini bidang A, bidang B, bidang C. Jadi dibikinnya seperti itu. Bukan berarti itu tidak boleh Bapak Ibu, itu boleh saja. Tapi idealnya, pada kondisi idealnya kita tutup mata dulu deh. Kita diskusi brainstorming dulu deh. Sebetulnya hal-hal apa saja sih yang bisa kita lakukan? Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi, ini pada kondisi ideal ya. Kita nggak melihat anggaran existing, kita melihat kemungkinan kinerja organisasi lain atau cost cutting gitu. Dan kita cek juga nih jangan sampai ada CSF yang berulang ya, redundansi. Lalu kita harus tetap memperhatikan sebab akibat. Apakah betul ini penyebabnya? Pertanyaannya kan itu. Lalu kita evaluasi apakah si variabel ini berpengaruh besar. Apakah tadi misalnya yang parkir liar itu emang itu masalahnya atau bukan ya, jangan-jangan. Nah, itu juga itu bisa didiskusikan. Pertanyaannya gimana Mbak kalau kondisinya nggak ideal? Nah ini banyak banget Bapak Ibu karena lagi booming ya evaluasi AKIP 2022 di semua OPD, semua daerah juga. Kadang-kadang ada request dari mitra untuk Mbak, kita mau bikin dokumen ini untuk pemenuhan dokumen evaluasi AKIP. Ya, jadi kondisinya tidak ideal. Kondisinya sudah ada dokumen perencanaannya Mbak.
Kita udah punya range track, kita sudah punya range, kita udah punya cascading. Terus gimana nih Mbak bikinnya? Nah, itu kita bisa diskusi nanti. Kita diskusi sesuai permen dulu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita tambahkan indikator kinerjanya. Nah, tadi yang macet tadi, kan kita sudah menguraikan ya. Nah, indikatornya itu apa? Oh, kalau menurunnya kemacetan ada level of service atau loss. Ini kalau di Dishub ya Bapak Ibu. Berkurangnya parkir liar, indikatornya jumlah titik parkir liarnya. Lalu meningkatnya kapasitas jalan gitu, satuan mobil penumpang per jam. Lalu diturunkan lagi, menurunnya volume kendaraan, meningkatnya lajur jalan kendaraan. Nah, ini terus diturunkan sampai bawah. Ya, ini hanya contoh yang di pohon di slide ini hanyalah contoh sesuai dengan Permenpan 89 2021 ya Bapak Ibu. Dan indikator ini sesuai yang kita tahu ya harus smart ya Bapak Ibu. Spesifik, measurable, dapat diukur, attainable, bisa dicapai, relevan, terkait gitu ya dengan kinerjanya, lalu time bound. Ada kurun waktunya, apakah ini dalam 1 tahun, seperti itu. Jadi indikator ini juga harus smart. Nah, yang terakhir yang biasanya ini tidak dilakukan. Biasanya stop nih sampai pohon kinerja selesai. Ya, ini biasanya, tapi mungkin sudah Bapak Ibu banyak juga yang mungkin sudah menjenjangkan kinerja sampai tahap 5 ya. Menerjemahkan pohon kinerja ke dalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan. Nah, tadi kan kita ngomongin kondisi ideal ya, menurunnya kemacetan, meningkatkan kondisi jalan. Nah, pohon kinerja yang sudah jadi nih, tadi tahap 1 sampai 4 kan menyusun pokin ya. Nah, sekarang yang kelima kita terjemahkan ya ke dalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan. Wah, apa itu? Nah, ini baru kita kaitkan dengan nomenklatur program atau kegiatan Bapak Ibu. Sesuai dengan peraturan dan didistribusikan ke setiap jabatan dalam organisasi. Tujuan, sasaran program, sasaran kegiatan, yaitu komponen perencanaan yang sudah kita tahu, dan itu dikaitkan gitu. Isu atau outcome itu jadi tujuannya, lalu key success factor-nya, sasarannya, lalu sasaran program dan kegiatan. Jadi pohon ini, ujung-ujungnya itu sebetulnya dikaitkan dengan nomenklatur juga. Ya, karena kan kita hanya bisa melaksanakan kegiatan subkegiatan yang ada cantolannya dalam tanda kutip ya, yang ada sesuai peraturan yang bisa kita laksanakan. Jadi ini akhirnya tetap diterjemahkan ke komponen perencanaan kita. Ya, jadi awalnya dari pohon kinerja kita klasifikasikan level kinerjanya, lalu kita tuangkan ke perencanaan dan kinerja jabatan. Apalagi tuh Mbak level kinerja, ada klasifikasinya pula. Ya, ini dia Bapak Ibu, ini gampangnya, simpelnya. Di Permenpan, kinerja itu diturunkan dari kinerja strategis, kinerja urusan atau suburusan, kinerja taktikal, hingga kinerja operasional. Ya, dan sebetulnya jumlahnya ini nggak mesti satu-satu. Misalnya strategi 1, urusan 1, taktikal 1, operasional 1, nggak mesti juga. Taktikal tuh bisa aja 2, kinerja strategis bisa aja 2 turunannya. Ini nggak ada aturan yang baku ya Bapak Ibu. Tapi ini contoh pohon kinerja di Permenpan juga nih contohnya. Misalnya menurunnya kemiskinan. Untuk menurunkan kemiskinan kita harus apa? Oh, daya beli masyarakat kita tingkatkan, pendidikan kita ratakan, dan pengangguran diturunkan. Nah, ini kan ada macam-macam OPD ya. Tapi kita misalnya contohnya di sini Dinas Pendidikan, meningkatkan pemerataan pendidikan. Untuk meningkatkan pemerataan pendidikan harus apa? Oh, yang menyebabkan pendidikan tidak merata itu sebenarnya banyak yang putus sekolah, Mbak. Oh baik, berarti itu harus diturunkan, menurunkan penduduk putus sekolah dan meningkatkan daya tampung sekolah. Lalu kita turunkan lagi taktikalnya. Oh, kenapa banyak yang putus sekolah? Oh, berarti kita harus meningkatkan aksesnya nih, karena banyak masyarakat miskin ternyata yang putus sekolah. Lalu meningkatkan partisipasi pendidikan non-formal misalnya. Lalu operasional yang paling teknis paling bawah itu adalah tersalurkannya beasiswa. Ya, atau tersalurkannya dana BOP ke lembaga pendidikan non formal. Jadi ini panjang pohonnya Bapak Ibu. Tujuan utama atau impact jauhnya itu kita mau nurunin kemiskinan. Tapi yang kita lakukan secara teknis itu menyalurkan beasiswa. Kenapa? Kalau beasiswa tersalurkan, akses pendidikan meningkat, angka putus sekolah menurun, pendidikan merata, kemiskinan berkurang. Nah,
Itulah yang disebut dengan pohon kinerja. Logis, sebab akibat diturunkan ke bawah. Ya, ini contoh untuk kemiskinan. Tapi kinerja di strategis ini macam-macam juga, nggak hanya kemiskinan. Mungkin Bapak Ibu mau fokus ke pariwisata, monggo boleh. Mau fokus ke pertanian atau perkebunan, monggo boleh. Itu bebas. Ya, itu bisa disesuaikan saja dengan OPD Bapak Ibu. Sebenarnya tujuan atau kinerja strategisnya itu mau ngapain? Outcome yang di atas tadi itu apa sih? Gitu ya. Nah, simpelnya ini ada sedikit tips simpel ya. Jika mau menyusun penjenjangan kinerja tapi dokumennya udah ada. Ya. Kinerja strategis ini sebetulnya tujuan sasarannya Pemda atau PK-nya kepala daerah di masing-masing daerah Bapak Ibu. Kan biasanya ini indikator makro ya, misalnya menurunnya kemiskinan sekian persen ya, itu adalah namanya kinerja strategis. Yang atas. Kinerja urusan atau suburusan ini biasanya tujuan sasarannya OPD Bapak Ibu. Di sini Dinas Pendidikan ya tadi contohnya. Ini itu biasanya PK kepala OPD-nya. Oh, meningkatkan pemerataan pendidikan di kota A atau kabupaten B misalnya. Untuk kinerja taktikal, itu ada sasaran program. Biasanya ini PK-nya eselon 3. Ya, bisa juga kinerja taktikal juga, bisa juga sasaran kegiatan nih. Ini bisa PK atau SKP-nya eselon 4 atau Jafung. Nah, karena sekarang eselon 4 banyak yang sudah hilang ya Bapak Ibu jadi Jafung. Jadi bisa sampai kinerja taktikal dan operasional. Nah, ini memang sudah Jafung ya biasanya. Nah, ini diarahkan pohon kinerjanya ini selaras dengan PKSKP ini, urutannya. Jadi dari atas ke bawah itu sinkron. Seperti itu. Ini tujuannya penjenjangan kinerja. Selain tadi ada pohon kinerja yang sudah dilengkapi indikator, ujung-ujungnya masuk ke nomenklatur program kegiatan dan PKSKP. Nah, itu dia yang dinamakan dokumen penjenjangan kinerja. Jadi komplit gitu, tidak stop di pohon kinerja saja. Nah, kalau di Permenpannya skema penuangannya itu seperti ini Bapak Ibu. Yang kanan itu kementerian lembaga ya, tapi kita yang di kiri nih, karena banyak dari pemerintah daerah ya yang ikut SDS kali ini. Kita lihat yang bagian kiri saja. Tadi level kinerja itu dari kinerja strategis, urusan, manajerial atau tadi taktikal namanya, sampai operasional, sampai paling bawah, dari atas ke bawah. Komponen perencanaannya juga bisa dilihat di sisi kiri. Jadi memang kinerjanya tadi LPJMD, tujuannya sasarannya Pemda, lalu diturunkan ke OPD-nya, tujuan renstranya OPD, lalu sasaran program, kegiatan, subkegiatan. Kirinya lagi kinerja jabatan ya. Jadi mulai dari kepala daerah, PK-nya kepala perangkat daerah, kepala dinas, lalu PK-nya eselon 3, baru ke bawah itu PK atau SKP-nya Jafung. Atau eselon 4 ya, mungkin sudah banyak eselon 4 yang beralih seperti itu ke jabatan fungsional. Seperti itu. Jadi, di sini tuh ada keselarasan antara kinerja daerah bahkan ya, kinerja daerah ke kinerja organisasi hingga kinerja individu. Seperti itu. Jadi sekali lagi berjenjang kinerjanya. Itulah dia penjenjangan kinerja. Selanjutnya, kalau tadi kan PK ya, PK SKP. Nah, sekarang kita menuangkan POKIN ke komponen perencanaan. Ini sesuai dengan nomenklatur yang ada ya. Nomenklatur program, kegiatan, subkegiatan. Yang pertama, ini contoh dari Permenpannya Bapak Ibu. Menetapkan kinerja strategis daerah, yang tadi yang paling atas ya, strategis itu tujuan sasarannya Pemda, tadi menurunnya kemiskinan. Indikatornya angka kemiskinan, targetnya X misalnya. Lalu kedua, kinerja urusan atau bidang urusan tadi adalah tujuan sasaran OPD. Yang tadi Dinas Pendidikan, meningkatnya pemerataan pendidikan. Ya, itu tujuannya Disdik misalnya contohnya. Kita turunkan lagi nih, kinerja manajerial atau taktikal itu sebagai sasaran program dan kegiatan. Jadi sasaran program yang saya merah-merahin ini, menurunnya penduduk putus sekolah, ini yang ada di pohon tadi Bapak Ibu. Ya, sasaran program dan kegiatan itu yang tadi ada di pohon, di kotak-kotak pohon tadi. Lalu, sedangkan nama program, nama kegiatan itu adalah nomenklaturnya. Bisa dicantolin lah istilahnya, bisa kita kaitkan dengan program apa.
dengan kegiatan apa nomenklaturnya. Lalu ada indikator, target, dan anggarannya sekian. Yang terakhir adalah menetapkan kinerja operasional sebagai sasaran subkegiatan. Yang tadi kan di paling bawah itu tersalurkannya dana BOP ke lembaga pendidikan nonformal ya. Itu masuk ke sasaran subkegiatan. Jadi pohon-pohon tadi itu masuk ke sasaran program, kegiatan, subkegiatan Bapak Ibu. Nah, tapi nama subkegiatan, nama program, nama kegiatan ya sesuai dengan nomenklatur. Ya, sekali lagi ya. Jadi pohon itu adalah sasarannya dan nama program kegiatan dan subkegiatan sesuai nomenklatur. Nah, ini adalah contoh yang ada di Permenpan 89 tahun 2021 Bapak Ibu ya. Jadi dari pohon tadi kita tuangkan ke komponen perencanaan seperti ini. Sehingga kita tahu kita untuk menurunkan penduduk putus sekolah ini kita targetnya berapa, anggarannya berapa itu kita tahu. Sampai kegiatan, sampai subkegiatannya. Oh, ternyata di Dinas Pendidikan Kabupaten A, kita dengan program pengelolaan pendidikan, anggarannya sekian tahun ini. Dengan target sekian, itu kita bisa tahu. Dan pohon tadi diharapkan, oh semoga dengan menurunnya penduduk putus sekolah, pendidikan akan merata di kota kita misalnya. Sehingga ujung-ujungnya kemiskinan akan menurun. Dampak tidak langsung ya, dampak jangka panjang seperti itu. Ya mungkin nggak langsung, nggak bisa setahun langsung turun gitu, nggak juga gitu. Pasti butuh waktu, long term-nya lah, jangka panjangnya. Itu dia namanya penjenjangan kinerja Bapak Ibu. Dari yang atas, kemiskinan, sampai kita menyalurkan beasiswa, itu teknis. Seperti itu. Jadi mungkin itu presentasi dari saya. Jadi tadi penjenjangan kinerja sudah saya jelaskan juga ya. Ingat, pokoknya dari kinerja, dari outcome, diturunkan terus sampai yang operasional, yang paling teknis. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan outcome tersebut? Nah, jadi mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya atau diskusi, monggo silahkan saya kembalikan ke Mbak Maulida selaku moderator. Terima kasih Mbak Maulida. Baik, terima kasih Mbak Farida atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa ini ya Bapak Ibu sahabat Smart Lesson, dan ternyata memang pohon kinerja dan penjenjangan kinerja itu sangat berbeda begitu ya Mbak Farida ya. Nah, maka dari itu sekarang akan kita lanjutkan Bapak Ibu dengan sesi diskusi tanya jawab mengenai materi-materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Farida. Kepada Bapak Ibu sahabat Smart ASN yang ingin mengajukan pertanyaan yang kaitannya dengan tahapan-tahapan penyusunan penjenjangan kinerja yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Farida, dipersilakan untuk raise hand. Baik, ini sudah ada beberapa. Yang pertama dari Ibu Rusna. Dipersilakan kepada Ibu Rusna untuk mengaktifkan kameranya dan juga memperkenalkan diri begitu ya. Monggo Ibu Rusna, untuk waktu dan layar dipersilakan. Halo. Selamat pagi, Bu Rusna. Baik, nampaknya masih belum bisa menyambungkan ke audio begitu ya. Maka akan kita lanjutkan dengan penanya berikutnya ya. Ini dari Ibu Yani Sumiana dari BMKG. Monggo Ibu Yani dipersilakan untuk on cam dan juga memperkenalkan diri begitu ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak. Ya Allah, penjelasannya bagus banget dan saya jadi lebih paham terkait dengan Pokin tersebut. Mbak, di contoh Pokin yang tadi Mbak sampaikan, Mbak, di situ di atas itu kan outcome ya. Kalau untuk membuat Pokin itu awalnya itu dari outcome. Nah, tadi itu di outcome itu adalah tujuan. Apakah benar seperti itu, Mbak? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yani. Mohon izin Mbak Farida, apakah akan ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Langsung saja Mbak, nanti lupa. Baik, monggo Mbak Farida. Baik, terima kasih Bu Yani. Sebetulnya outcome itu tadi tujuan, sebetulnya itu adalah tips untuk memudahkan Ibu. Ya, sekali lagi, sebetulnya idealnya outcome itu bukan tujuan tapi di atasnya.
Tapi kita di kinerja strategis itu kita bisa menurunkan 2 kali, Bu, seperti yang tadi saya bilang. Jadi tidak hanya tujuan OPD itu kan tadi kalau misalnya di OPD, Bu ya, itu adalah kinerja strategis urusan. Tapi sebetulnya di atasnya lagi kan ada kinerja strategis daerah. Nyantolnya kemana outcome ini? Tujuan OPD ibu atau bapak itu sebetulnya nyangkut ke outcome yang mana di daerah atau yang ada di RPJMD-nya. Seperti itu. Jadi kita lihatnya berjenjang dari daerah, lalu ke OPD kita, baru sampai ke individu ke bawah. Seperti itu. Nah, posisinya tujuannya OPD tadi itu adalah di kinerja urusan yang tadi contoh di dinas pendidikan. Ya, tadi adalah pemerataan akses pendidikan gitu misalnya. Tapi outcome utamanya apa sih sebetulnya? Oh, yang atasnya, Bu. Menurunnya kemiskinan. Ya, jadi ada relate, ada kaitannya antara OPD kita dengan apa yang dicita-citakan oleh daerah. Seperti itu. Yang biasanya sudah ada di PK ya, sasaran strategis daerah ya, di PK-nya kepala daerah, bupati atau wali kota itu sudah ada. Di tahun ini misalnya kita mau menurunkan kemiskinan berapa atau gimana, itu sudah ada, itu yang paling atas. Seperti itu, Bu. Jadi memang tujuan OPD itu posisinya berada di strategis urusan. Di tingkat kedua lah, kotak kedua gitu. Nah, mungkin seperti itu, Bu Yani. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Monggo, Bu Yani. Apakah ada feedback? Baik, terima kasih, Kak. Ya, saya berusaha untuk memahami lagi nanti. Ya, makasih banyak. Ya, terima kasih sama-sama, banyak, Bu. Ibu Yani. Sukses Baik, kita selalu. Amin. Baik, kita berlanjut ke penanya berikutnya ya dari Bapak Apridoni. Monggo Bapak, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya dan juga memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum. Mohon izin moderator, kamera saya kayaknya lagi trouble. Siap, Jadi Pak mohon Doni. izin off kamera. Siap. Tertarik dengan materi Ibu Farida tadi. Jadi beberapa kali kita sudah sempat diberikan materi yang sama terkait dengan pohon kinerja. Cuman yang masih kurang pendalaman saya, yang kurang memahami, dan juga daripada materi Bu Farida tadi, ini peralihan dari pohon kinerja ke cascading kinerja nggak ada kayaknya tadi, atau saya yang kurang paham, karena memang saya masih mentok di situ tuh, bahwasanya bagaimana menurunkan dari kita menyusun pohon kinerja terus kita melakukan cascading kinerja. Nah, selanjutnya kemarin juga waktu di diklat dengan Kemendagri itu ada pemaparan tentang PK juga, perjanjian kinerja. Nah, cuman di situ belum dapat penjelasan saya bahwasanya di PK itu kan pada saat kita menyusunnya kita berdasarkan pada IKU, kan begitu ya, indikator kinerja utama, yang mana muaranya juga dari pohon kinerja, kan begitu. Nah, pada saat itu kita diarahkan bahwasanya untuk menyusun IKU mengambillah dari tujuan dan sasaran strategis. Nah, jadilah IKU-nya perangkat daerah yang bakal menjadi perjanjian kinerja kepala perangkat daerah. Sudah lagi untuk membuatkan perjanjian kinerja eselon 3, eselon 4, dan seterusnya. Nah, di sini timbul masalah. Kenapa? Informasinya jadi ini, bahwasanya karena informasinya kemarin itu PK-nya kepala daerah tadi, kepala perangkat daerah tadi, kepala OPD, itu dibagi ke eselon 3. Nah, misalkan tadi ada 5, eselon 3-nya ada 5 misalkan. Berarti nanti eselon 31 ini dia PK-nya Pak, punyanya PK kepala dinas yang 1, 2, 3, 4. Nah, di sini jadi rancu. Kalau gitu apa tugasnya kepala perangkat daerah gitu. Nah, maka ini mungkin butuh penjelasan Bu, gimana membedakan PK-nya kepala OPD dengan PK-nya si eselon 3 dan seterusnya, supaya nanti tidak ada kesan bahwasanya oh memang membagi habis ke bawah, tapi terus peranannya kepala dinas seperti apa gitu. Nah, demikian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya. Monggo Mbak Farida dipersilakan untuk langsung menanggapi pertanyaan dari Pak Doni.
Siap. Baik, terima kasih Mbak Maulida dan Pak Doni. Saya izin share screen lagi Mbak Maulida ya. Nah, tadi kan pertanyaannya ada dua. Yang pertama pokin dan cascading, yang kedua dari IKU kepala daerah sampai PK lah intinya. Bapak ada tanya dua hal. Saya jawab satu-satu soal cascading. Cascading tuh ini Pak, slide yang terakhir saya jelaskan, ini cascading. Oke. Kaitannya apa tadi antara pokin dan cascading? Kotak-kotak pokin ya, yang tadi ada di pokin itu adalah sasaran ini. Sasaran program, kegiatan sampai subkegiatan. Ini kotak-kotak pokin, Pak. Cascading itu nama program, kegiatan dan subkegiatannya. Ya. Jadi nomenklatur. Bedanya apa antara pokin dan cascading? Sekali lagi, pokin itu bahasanya proses, Bapak Ibu. Ya, menurunkan ini, meningkatkan ini, mengoptimalkan ini. Jadi bukan bahasanya, bukan nomenklatur program. Misalnya ini kan programnya pengelolaan pendidikan. Bukan itu. Tapi ada aktivitas atau ada prosesnya. Oh, kita mau menurunkan penduduk putus sekolah. Yang bisa kita ampu dengan nama programnya pengelolaan pendidikan. Ya. Jadi sekali lagi, cascading itu letaknya di mana ya? Di sini, Pak. Tapi cascading itu biasanya langsung nama programnya apa, kegiatannya apa, subkegiatannya apa, target, anggaran. Itu cascading. Nah, pokin ini yang sasaran ini, yang kotak-kotak merah ini. Seperti itu, Pak. Itu bedanya pokin dan cascading. Serupa tapi tak sama sih sebetulnya, Pak. Biasanya OPD ini udah punya cascading gitu, kebanyakan. Tapi pokinnya belum ada. Tapi mungkin di Bapak sudah ada pokin dan bingung cascadingnya. Sebetulnya tinggal dilanjutkan saja, Pak. Sudah setengah jalan, udah 80%, udah dikit lagi, Pak. Tinggal dikaitkan saja. Ya, kotak-kotak yang dipokin, kita cantolkan ke program apa, kegiatan, dan subkegiatan apa. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, PK tadi disusun berdasarkan IKU. Ya, betul. Nah, IKU juga dari pokin, betul. Nah, susun IKU itu dari tujuan sasaran strategis. Betul. Ya, IKU-nya OPD itu PK-nya kepala OPD. Tadi pertanyaannya soal PK, Pak ya. Kita buka di sini deh supaya nggak susah. Di sini, kalau Bapak ingat ya, PK kepala OPD itu adalah kinerja urusan atau suburusannya. Ya, yang pink. Ini kotak yang pink ini kepala OPD, Pak. Kinerja urusan atau suburusannya. Di pohon kinerja yang contoh, dia adalah sasarannya itu meningkatkan pemerataan pendidikan. Ya, atau misalnya pengangguran juga boleh, angka pengangguran, misalnya tingkat pengangguran terbuka. Nah, tadi pertanyaannya loh, Mbak, kalau di instansi saya diturunkan ke seluruh eselon 3-nya seperti itu, Pak ya. Berarti salah kaprah, Pak. Ya. Diturunkan betul, harus selaras ya. Jadi bukan kepala OPD itu lempar tanggung jawab ke eselon 3-nya, bukan, Pak. Tapi yang diampu itu beda hal. Ya. Jadi kepala dinas pendidikan tadi itu dia punya sasaran meningkatkan pemerataan pendidikan. Sedangkan eselon 3 harusnya faktor-faktor apa yang mendukung untuk pemerataan pendidikan atau programnya apa. Ya, tadi menurunkan penduduk putus sekolah. Ya di sini. Oh, berarti eselon 3 mengampunya itu adalah program pengelolaan pendidikannya, Pak. Seperti itu. Tapi sebetulnya sasaran yang di sini strategis meningkatkan pemerataan pendidikan ini punya kepalanya, Pak. Tanggung jawabnya dia itu di outcome ini gitu, di tujuan ini. Dia harus meningkatkan pemerataan pendidikan. Tanggung jawabnya lebih berat karena dia kepala dinas, Pak ya. Sedangkan eselon 3 dia tanggung jawabnya sama program ini. Pokoknya penduduk putus sekolah menurun. Pokoknya partisipasi pendidikan non formalnya meningkat. Seperti itu. Jadi kita bagi-bagi, Pak, dalam tanda kutip yang menghabiskan gitu ya. Cascading itu kan ke bawah ya, kita habiskan semua terbagi. Tapi bukan berarti kepala OPD ini tidak ngapa-ngapain juga gitu ya. Kepala OPD ini kan banyak ya, tugas fungsinya juga banyak. Intinya dia harus mengawal seluruh bawahannya. Eselon 3-nya, eselon 4 atau Jafung ya semuanya, semua dinas kan, dia kepala dinas ya. Gimana caranya kita bisa meningkatkan pemerataan pendidikan ya dengan target sekian misalnya di tahun 2022. Seperti itu, Pak. Terus kalau misalnya tadi di instansi Bapak masih salah PK-nya, revisi, Pak. Kan itu sebetulnya. Cuman sekali lagi untuk revisi PK ini kan perlu diskusi juga, Pak, dengan pimpinan. Mungkin
ada salah kaprah atau belum terlalu paham atau bagaimana dulu proses penentuan sasaran dan sebagainya itu kan di awal tahun Pak ya atau di akhir tahun lalu gitu. Saya juga nggak tahu ini ceritanya gimana nih kok bisa kayak gitu. Nah, tapi saran kami atau rekomendasi saja ya direvisi saja Pak kalau memang itu tidak sesuai. Kalau ditanya basisnya apa? Oh, ini ada Permen-PAN 89. Kita sudah membuat pohon kinerja, kita sudah membuat penjenjangan kinerjanya sehingga berdasarkan peraturan ini untuk menyusun PK seperti ini. Nah, itu bisa saja disampaikan kepada kepala dinasnya Pak misalnya gitu untuk bahan diskusi. Sekali lagi ini rekomendasi ya, saya nggak nyuruh Bapak untuk udah direvisi aja gitu, nggak juga Pak gitu. Tapi monggo nggak apa-apa didiskusikan lagi gitu. Apakah ini salah konsep pemahamannya atau bagaimana? Mungkin itu Pak tanggapan dari saya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik Bu, terima kasih. Boleh nanggapin lagi ya? Boleh Pak Doni. Jadi memang kemarin masalah PK tadi, ya mungkin kesalahannya adalah kita tidak lagi kembali kepada pohon kinerja. Jadi setelah di cascading ada tujuan, ada sasaran. Nah, misalkan dari tujuan sasaran itu jadinya bergabung, harusnya kan berarti kepala dinas itu cuma satu tujuan saja sebenarnya PK-nya gitu ya. Tujuan organisasi. Sasaran itu menjadi PK-nya eselon 3 dan seterusnya. Harusnya begitu, bukan gitu Bu ya? Oke, iya. Bentar saya share screen lagi ya. Nah, kalau sesuai dengan nah, sebetulnya di sini kan sebetulnya bisa juga sasaran strategisnya sih Pak. Jadi kan kalau misalnya kepala OPD itu mengampu sasaran strategisnya, ya. Jadi PK kan biasanya sasaran strategis Pak ya, nggak cuma satu sih, biasanya kan ada beberapa gitu ya. Misalnya kalau di Bapeda misalnya ada meningkatnya nilai akib atau ada kelitbangan atau ada beberapa hal strategis. Jadi kepala OPD itu sebetulnya di sasaran strategisnya ini Pak. Baru nanti sasaran program itu turun di eselon 3-nya. Oh. Ya, jadi ada sasaran, kan kalau OPD kan ada tujuan sasaran Pak ya. Nah, sasaran strategis itu adalah PK-nya kepala OPD. Oh, bukan dari tujuan Bu ya? Sebetulnya nomenklaturnya bukan tujuan Pak, tapi sasaran strategis. Soalnya kemarin pada saat itu kan dari tujuan ngambilnya tuh. Iya, tapi biasanya betul. Sasaran strategisnya RPJMD menjadi tujuannya kepala OPD. Ya, kan? betul. Nah, tujuan kepala OPD tadi diturunkan menjadi sasaran strategis. Nah, kitanya kemarin tujuan dan sasaran dijadikanlah IKU. Nah, itulah menjadi PK-nya kepala dinas. Ya, betul. Berarti harusnya tujuannya nggak usah dimasukkan lagi. Mulai dari sasaran, harusnya betul. Begitu ya? Sasaran strategisnya Pak, yang masuk ke PK kepala OPD. Baik. Baru bawahnya sasaran program, kegiatan, subkegiatan baru ke bawah ya. Di eselon 3, baru benar itu cascading-nya gitu ya. Iya, jadi fungsinya POKIN dan cascading itu jangan dilepas dulu Pak, jadi terkait. Oh gitu, sampai PK. Baru saya paham, oke, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Doni. Mohon izin Pak Doni dari instansi mana Bapak? Penanaman modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Provinsi Riau. Baik, semoga nanti bisa bersilaturahmi offline begitu Pak ya ke DPM PTSP Indragilir. Kami Baik. tunggu. Siap. Bapak ke Malang juga boleh Pak, kami tunggu. Boleh sekali Pak Doni nanti main-main ke kantor Smart ID begitu ya Pak. Siap. Baik, kita berlanjut ke penanya berikutnya karena cukup banyak begitu ya yang mengajukan pertanyaan. Mohon izin Mbak Farida, ini akan dibuka sampai berapa penanya begitu Mbak Farida untuk sesi kali ini? Tergantung Mbak, ini jamnya, ini waktu ya masalahnya Bapak Ibu, bukan saya nggak mau jawab ya. Tapi tergantung waktu aja Mbak, kalau misalnya waktunya sudah habis ya dicukupkan, tapi kalau masih ada monggo diskusi nggak apa-apa. Baik, siap Mbak Farida. Sepertinya masih cukup untuk 2 pertanyaan lagi begitu ya. Baik, untuk penanya selanjutnya dari Ibu Indira Syari, PMD Kabupaten Takalar. Monggo Ibu dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan juga menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih saya ucapkan buat hostnya Ibu Maulida dan pemateri kita hari ini Bu Farida.
menyimak tadi nih Bu ya, terkait PK dari kepala instansi, kepala OPD ke bawah kan. Dari kepala OPD itu kan memang seperti tadi Pak Apri bilang, diturunkan ke eselon 3. Setelah itu kan kemarin eselon 4. Nah, di eselon 4 ini, eselon 3 biasa ke eselon 4 nih, sumpama. Ternyata pas penurunan dari eselon 3 ini punya kepala seksinya ada 4. Sementara PK dari turunan kepala dinas ini ke kepala bidang tersebut itu cuma ada 3. Nah, gimana ada satu yang nggak ke cover atau gimana? Terus penurunan ke staff lagi itu lebih repot lagi karena biasa cuma 1, tapi staffnya banyak. Gimana tuh pembagiannya Mbak ya untuk pengaturan ininya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indira Syari. Jadi sekali lagi ya, sebetulnya tujuan penjenjangan kinerja itu apa sih Bu? Kita mengefektifkan sumber daya. Kalau kita tahu gitu berarti kita kebanyakan orang, Bu. Iya kan, sebetulnya ini kita cerita aja gitu ya, terlepas dari kebanyakan pegawai segala macam. Tapi memang terjadi Bu di Indonesia ya, ada instansi yang gemuk, pegawainya ada yang kurang gitu. Itu terjadi di mana-mana. Tapi kita ngomong solusi aja gitu, karena udah terjadi mau apa juga Mbak, nggak mungkin kita menghilangkan orang yang nggak ada, orang-orang ini kan. Satu, sebetulnya bukan, ini menurut pandangan saya ya, bukan berarti misalnya tadi hanya ada 3 poin lalu diturunkan ke 3 bawahannya misalnya ya. Sedangkan bawahannya 4. Iya, benar. Iya, bisa aja targetnya, Bu. Oke, misalnya kan nggak mungkin kita misalnya mau bikin ada penurunan misalnya targetnya 5 dokumen gitu. Misalnya gitu ya. Mungkin bisa kita bagi, oh si Pak A kita ambil 3, Pak B 2 gitu. Tapi yang pasti kuncinya apa kalau di sini selaras. Ya, intinya tetap penurunan tadi 3 diturunkan ke 4 nggak apa-apa, tapi mungkin kita bisa discuss tentang targetnya. Dan ke bawah-bawahnya lagi lah, akan susah memang, karena memang panjang ke bawah. Tapi kita coba sesuaikan. Dan nanti anggarannya gimana. Nah, itu harus diskusi juga sama bagian anggaran. Kalau misalnya pembagiannya katakanlah satu program ini diampu 2 orang gitu ya. Iya, benar. Ya, itu bisa aja. Tapi dalam tanda kutip kita bagi-bagi jadinya. Bagi target, bagi anggaran, segala macam. Dan itu monggo didiskusikan. Kenapa? Karena dari satu program kan ke bawahnya mungkin beda Bu ya. Kegiatannya kan bisa aja banyak. Satu program mungkin kegiatannya ada 2 apa 3. Itu kan bisa, ya udah akhirnya bawahannya jelas mengampu kegiatan yang mana, bawahnya subkegiatan yang mana. Itu bisa jadi beda ke bawah-bawahnya. Tapi programnya sama tadi, misalnya programnya sama-sama tadi pengelolaan pendidikan gitu ya, tapi ke bawahnya mungkin beda. Ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal misalnya kegiatannya. Nah, itu boleh Bu. Jadi karena ke bawahnya kemungkinan ada beda. Bukan bekerja yang sama ya maksudnya. Pasti ada beda ke bawah sampai subkegiatan. Mungkin itu Bu. Terus gimana caranya ini? Semua ini kan seperti tadi pembagian staff di antara OPD itu kan biasa nggak balance. Kebutuhan ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, gimana nih kalau dari eselon 4 kepala seksi itu ke bawahnya ada yang lebih itunya tadi, ada yang lebih, kan masing-masing nih ada turunan ke bawah ini yang harus diselesaikan. Sementara ada kepala seksi yang nggak ada bawahannya. Sementara gimana tuh? Sementara yang satunya lebih gitu. Gimana dia? Modelnya kalau kayak gitu gimana itu, Bu? Oke. Untuk jawaban idealnya dilaporkan ke BPKSDM dulu, Bu. Ya kan? Kondisinya kan kalau misalnya kita nggak mungkin terus-terusan bekerja dengan model seperti ini, Bu. Kasihan si staff yang sana kan. Yang staff ini nggak ada staffnya, yang sana staffnya gemuk, katakanlah seperti itu ya. Nggak balance gitu. Itu solusi jangka panjang, karena lama biasanya. Kalau saya butuh orang, kan untuk mutasi nggak secepat dan semudah itu ya. Tapi untuk goals, solusi untuk mengatasinya itu. Solusi jangka pendeknya sebetulnya ya memang agak sulit ya. Kalau misalnya kita mau mengkaitkan dengan PK, karena kan harus cantol ke atasannya, Bu ya. Iya, benar. Kalau misalnya betul-betul nggak ada staff, kan nggak bisa dibikin SKP-nya, nggak ada orangnya. Ya, cuman mungkin kalau saran dari saya sih, saya nggak bisa ngomong apakah ini benar atau salah, Bu ya. Yang pasti di PK, di SKP-nya bawahan-bawahan itu kan biasanya ada tugas utamanya lah ya, dia mengampu apa gitu ya. Mungkin bisa dikasih tugas tambahan, Bu, untuk membantu si kepala yang nggak punya anak ini, kepala yang tadi nggak punya staff, kan kasihan ya. Staff, ya benar. Iya.
itu bisa aja kita tulis sebagai tugas tambahan. Kenapa? Kasihan juga kalau staf ibu misalnya dia bantuin kepala yang lain tapi nggak dicatat, ya kan? Gitu. Nah, sebetulnya kenapa? PK ini idealnya kan di Monef ya Bu ya, idealnya sekali lagi. Sehingga nanti kita bisa tahu juga kan progresnya si kegiatan atau subkegiatan di ibu yang nggak punya anak ini itu sampai mana gitu kan. Tapi sebetulnya pasti existingnya sudah dihandle kan sama stafnya ibu misalnya. Ya Iya. kan, existingnya. Tapi kalau lebih baik saran saya ditulis saja sebagai tugas tambahan. Dan itu tetap dilaporkan kepada pimpinan dan menjadi bahan diskusi bahwa kita kurang orang loh untuk si staf ibu yang nggak punya anak ini. Oh iya. Seperti itu. Kan, Tapi ya ini jangka pendek aja ya. tapi kan kalau di SKP itu tugas tambahan kan kita intinya kan capaian kinerja nih Bu ya yang pengen dicapai. Nah, terus gimana kalau sama tugas tambahan kan poinnya nggak seberapa gitu. Pasti gimana gitu staf yang lain. Nah, makanya sekali lagi ini kondisi sangat tidak ideal. Ya, kondisinya kalau Ibu mau memperbaiki, Ibu harus ke BPKSDM. Kondisinya seperti ini dan sudah terjadi berapa lama loh. Ya kan? Nggak mungkin kan ini baru 1-2 hari, pasti udah setahun, 2 tahun, 3 tahun kayak gini. Nah, ini perlu jangan dibiarin Bu, gitu loh. Harus coba kita ambil action. Mungkin langkahnya panjang, tapi ke depannya akan repot terus nantinya. Ya kan, kasihan juga staf yang ibu jadi ngerjain tugasnya bapak ibu nggak punya anak ini terus-terusan misalnya. Jadinya kerjaan utamanya terbengkalai. Kadang-kadang seperti itu. Gitu. Dia sibuk ngurusinnya tugas tambahannya, tapi tugas utama nggak selesai. Karena disuruh terus gitu sama si ibu tanpa anak ini misalnya. Nah, gitu. Jadi nggak untuk sementara nggak ada solusi yang jangka pendek dan ideal. Nggak ada. Karena susah kondisinya, ibu juga tahu gitu kan. Tapi nggak apa-apa, sementara ditulis aja dan dilaporkan saja, Bu. Memang kondisinya seperti ini, ketika ada diskusi, ketika kita mau nyusun laporan kinerja itu ya nggak apa-apa, diceritakan saja di Monef bahwa ya memang kondisinya ibu ini nggak punya anak gitu dan kita butuh orang. Sampaikanlah ke BPKSDM. Itu saran saya sih, Bu. Oh iya, makasih banyak Bu Farida. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak Ibu Indira. Semoga sehat selalu ya Ibu ya. Selanjutnya kita beralih ke penanya berikutnya ya. Karena cukup banyak ini Mbak Farida yang resen dan juga mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar. Namanya Bapak Ibu sahabat Smart SN sangat antusias sekali begitu ya. Baik, mungkin izin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar, baik melalui Zoom meeting, dipersilakan untuk resen saja ya Bapak Ibu supaya kita bisa berdiskusi interaktif. Nah, berlanjut ke penanya berikutnya, yaitu Bapak Syamsuddin, Baren Litbang Kabupaten Liga. Monggo Bapak dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan juga mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang Bu Farida, Bu Maulida. Siang Bapak. Kami dari Kabupaten Lingga, Bu, di luar Pulau Jawa yang sangat jauh, melewati laut, Bu. Daerah perairan ya, Bu ya. Daerah laut. Ada beberapa pertanyaan, Bu, yang mungkin yang saya ikuti dari paparan dari Ibu Farida tadi. Yang pertama terkait tahapan penjenjangan kinerja ini kan memang perencanaan sangat luas ya Bu ya. Dari kita pertama nyusun RPJMD ke Renstra, menentukan IKU, ya artinya kami yang idealnya ya Bu bagi perencanaan itu mana dulu Bu kita menyusun IKU-nya dulu, apakah pohon kinerja gitu Bu. Karena terkadang kita memang di dalam aturan dari Permendagri 89 ini tidak dijelaskan tahapan-tahapan di dalam seluruh instansi gitu. Jadi kita semaunya. Artinya kita boleh aja kita nyusun IKU, Renstra, baru nyusul pohon kinerja atau cascading. Ini kan bagi instansi kalau tidak diatur sedemikian rupa ini kan nanti ya tidak seragam gitu. Artinya boleh-boleh aja gitu ya. Artinya berdasarkan pemahaman, berdasarkan walaupun memang ada peraturan skala 89 ya Bu ya. Tapi kan itu kan tidak dirunutkan secara aturan gitu. Mana dulu disusun, apakah dari Restra turun ke ikut
karena ini terkait dokumen perencanaan ini kalau kita kaitkan memang terkait, Bu. Terkait. Jadi kami kadang-kadang ya mana yang ada aja lah gitu kan. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua kan, Bu, di dalam Permendagri 89 ini, Bu. Kalau kita baca itu kita walaupun saya memang belum begitu paham. Terkait PK, juga terkait cascading, disinggung terkait SKP gitu, Bu ya, Bu. Di dalam penjenjangannya pohon kinerja ini apalagi sekarang ada namanya penyederhanaan birokrasi, Bu tuh. Kalau kita kaitkan dari penyederhanaan birokrasi ini ada namanya fungsional ya, Bu ya. Fungsional. Kalau kita perannya di dalam penyusunan pohon kinerja, dia perannya di mana itu, Bu? Artinya biar kita di dalam menyusun pohon kinerja dan cascading ini kita menempatkan peran fungsional tadi nih itu bisa tahu gitu, Bu ya. Jadi ya artinya nampak di situ di pohon kinerja dan cascading itu mungkin yang kami masih bingung pelevelan untuk fungsional tadi itu, Bu, jabatan fungsional tadi itu yang masih di dalam. Nanti kalau kita buat seperti itu nanti dia perannya di mana gitu kan. Mungkin itu, Bu, dulu, Bu, dari kami, Bu, dari Samsudin, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsudin. Monggo Mbak Farida, dipersilakan untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Samsudin. Iya, baik. Terima kasih Pak Samsudin atas pertanyaannya. Betul, Pak. Kalau kita cerita, ini kan Permenpan ya. Permendagri punya aturan sendiri, Permenpan punya aturan sendiri yang kadang-kadang tuh nggak jelas gitu. Kita harus ngerjain apa dulu sih? Betul, itu nggak jelas, saya akui, Pak. Itu nggak jelas. Karena Pemda, ya pokoknya saya ikut Permendagri aja dulu lah, Mbak, gitu kan. Ini aturan ini nanti, itu banyak yang kayak gitu, Pak. Ya kan? Tapi pertanyaan Bapak, urutannya gimana? Kalau mau ideal sebetulnya kita menyusun RPJMD itu sama POKIN itu sama-sama sih, Pak. Kenapa? Karena kan sebetulnya di RPJMD kan kita mau ngomongin visi misi kepala daerah ya. Sebetulnya dalam 5 tahun itu mau ngapain sih? Apa sih yang mau dicapai atau apa yang mau dituju? Terus kan kita pasti menurunkan juga kan, Pak, sampai ke OPD mengampu apa saja itu ada di RPJMD. Nah, sebetulnya bisa aja dibikinnya barengan. Jadi ketika menyusun RPJMD, susun juga pohon kinerjanya. Ya, karena akan selaras juga kan, Pak, gitu ya. Maksudnya sampai RPJMD lalu sama Renstra, setelah itu Renstranya OPD setelah RPJMD gitu ya. Nah, itu bisa aja dibikin pohon kinerjanya barengan sama RPJMD atau sama Renstra sebetulnya. Idealnya lagi sebetulnya sebelum RPJMD sih, Pak, karena kan kita mau melihat visi misi kepala daerah itu kinerja strategis daerah yang paling atas banget tadi, Pak. Menurunnya kemiskinan misalnya atau menurunnya pengangguran, yang indikator makro lah, Pak ya, yang paling atas. Nah, akhirnya kita sebetulnya enaknya bisa diskusi nih, Pak, sama bupatinya. Menurut Bapak kira-kira mau untuk mewujudkan ini apa saja yang bisa dilakukan? Itu kan di POKIN ya tadi, Pak ya. Apa saja yang bisa kita lakukan? Oh, selama ini kita melakukan ini tapi nggak berhasil, kita coba yang ini yuk, gitu. Kita coba program yang ini deh. Atau kalau itu kan sambil evaluasi juga, Pak ya. Sambil kita diskusi, brainstorming juga sama pimpinan. Jadi idealnya sekali lagi itu di awal sekali. Tapi sekali lagi pohon kinerja ini boleh direvisi atau disempurnakan, Pak, kalau di permennya. Jadi misalnya di tengah-tengah, misalnya tiba-tiba ada COVID gitu ya, Pak. Kan nggak ada tuh di awal kita merencanakan akan ada COVID di tahun 2022 misalnya. Terus tiba-tiba ada. Sehingga otomatis kan anggaran kita refocusing ke sana, lalu fokusnya semua ke kesehatan misalnya, untuk nakes dulu, untuk vaksinasi dulu, segala macam. Itu boleh aja pohon kinerjanya diubah misalnya. Ya, jadi itu dinamis, sekali lagi sifatnya itu boleh disesuaikan. Tapi kalau mau ideal memang di awal. Di awal, POKIN sama RPJMD kita susun bareng, lalu Renstra, lalu IKU, lalu baru yang OPD. Lebih detailnya seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Tahapannya apa dulu? Sekali lagi itu idealnya. Tidak idealnya, OPD ini banyak yang baru mau menyusun penjenjangan kinerja. Setelah udah ada semua nih, Pak, sampai renja, tahunan, rencana aksi udah ada.
Mbak, saya mau nyusun penjenjangan kinerja untuk bukti dukung evaluasi akhir tahun 2022. Ya, ya antara salah dan tidak salah ya kalau ini ya. Akhirnya pohon kinerja yang disusun sesuai dengan dokumen perencanaan. Kalau tadi kan kita ideal ya dari outcome, lalu kita turun ke bawah sampai subkegiatan. Nah ini dibalik Pak. Kita tulis dulu nih kita punya subkegiatan apa, diangkat punya kegiatan apa, diangkat punya program apa, diangkat ini untuk tujuan Renstra yang mana, lalu diangkat ke tujuan RPJMD yang mana. Dibalik jadinya Pak, karena lo udah ada dokumennya. Ya kan, udah berjalan bahkan udah tahun berjalan. Atau misalnya RPJMD udah mau selesai malah gitu kan. Itu dibalik. Kalau ini cuma tips aja Pak ya tidak untuk dilakukan juga sebetulnya, tapi beberapa OPD yang mau berusaha lah ya untuk memahami sambil belajar, nanti mungkin di periode selanjutnya baru bikin yang ideal, nggak apa-apa. Gitu. Jadi ada beberapa yang memang kita sesuaikan seperti itu Pak, sesuai dengan kegiatan existing. Gitu. Kita bikin pohonnya aja udah mirip cascading jatuhnya iya, karena sudah ada gitu ke dokumennya. Itu lalu tadi pertanyaan selanjutnya tentang SKP Pak ya, penyederhanaan birokrasi yang Jafung. Sebetulnya Jafung ini memang agak beda-beda Pak, tiap daerah juga beda-beda Pak ya, belum seragam semua juga, masih ada yang pakai eselon 4, ada yang namanya subkoordinator, ada yang namanya Jafung lah, itu masih beda-beda banget sebetulnya, dan mungkin sampai tahun ini pun masih nggak apa-apa, masih proses adaptasi gitu, maksudnya Permenpan pun masih ya nggak apa-apa kalau misalnya masih ada yang eselon 4 gitu, nggak masalah. Pertanyaannya perannya Jafung di mana? Nah, sekali lagi perannya Jafung sebetulnya kalau memang posisinya dia eselon 4 ya PK-nya di bawah atau SKP-nya di bawah eselon 3, Pak. Kalau posisinya dia menggantikan apa namanya eselon 4 ya, kan ada yang eselon 4 jadi Jafung. Ada juga Jafung yang pure Jafung gitu ya, Jafung yang betul-betul melaksanakan fungsional yang bukan dari eselon 4 gitu kayak staff. Nah, ini sama aja seperti SKP-nya staff sebetulnya sih, Pak. Tapi memang disesuaikan dengan dia Jafungnya apa. Kalau Jafung kan sebetulnya dia terkait dengan ada peraturannya biasanya, Pak ya. Misalnya Jafung perencana gitu, itu kan sudah ada tupoksinya gitu, sudah ada apa peraturannya, itu bisa diikuti. Tupoksinya sesuai dengan peraturan yang ada kalau Jafung. Gitu, sesuai dengan fungsinya dia gitu kan. Mungkin di Badan Litbang ada Jafung perencana ya, dia sudah ada aturannya, dia harus ngerjain apa aja. Ya itu ya kita harus menyesuaikan itu gitu, walaupun memang harus tetap relate ya dengan dinasnya, tapi tentu saja harusnya memang relate ya, perencana ada di misalnya di apa di Bapeda gitu, itu biasanya memang sudah relate. Jadi memang harus ikut aturan Jafungnya Pak kalau khusus Jafung. Kecuali yang tadi Jafung eselon 4 yang tadi eselon 4 jadi Jafung, sementara kita turunan dari eselon 3 ya. Turunan kan tadi eselon 3 itu sasaran program Pak ya. Nah, untuk apa namanya Jafung eselon 4 di sasaran kegiatan atau subkegiatan. Nah, itu bisa pakai sasaran kegiatan untuk Jafung yang menggantikan eselon 4. Seperti itu, Pak. Siap, Mbak Farida. Terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa ini ya, menjawab 3 rangkap pertanyaan dari Pak Samsudin begitu ya. Mungkin dari Pak Samsudin sendiri, apakah ada feedback lagi begitu Bapak, kaitannya dengan apa yang sudah disampaikan Mbak Farida? Iya, sedikit lagi Bu, terkait kita cascading ini kan secara nomenklatur kan, kita harus jelas apanya tahapan-tahapan dalam penurunan levelnya tuh Bu ya. Kalau Jafung ini sendiri Bu, itu apakah kita sejajarkan dengan eselon 3 ya Bu? Apa cuman ya Bu ya? Bagusnya. Iya Pak, baik saya langsung jawab ya. Kalau di sini di bawah eselon 4 Pak, bukan eselon 3. Jadi eselon 3 itu masih di sasaran program atau di kinerja taktikal. Nah, yang mulai eselon 4 atau Jafung tuh mulai kuning yang taktikal yang bawah ini Pak. Sasaran kegiatan atau sasaran subkegiatan. Jadi nyantol nih ya dalam tanda kutip nanti di mana di kinerja yang bawah-bawah ini. Kalau di pohon kinerja samping kanan ini ya berarti dia sudah di kinerja taktikal yang bawah atau di operasional subkegiatan Pak. Antara kegiatan dan subkegiatan. Mungkin itu Pak untuk Jafungnya. Baik, siap Mbak Farida. Bagaimana Bapak Syamsuddin? Apakah sudah terjawab? Oke, salam.
Baik, terima kasih banyak Bapak. Mungkin mohon izin Mbak Farida, apakah bisa kita batasi untuk 2 pertanyaan lagi begitu ya? Untuk sesi kali ini begitu ya, karena Iya memang Mbak, waktu Mbak. Udah betul siang. terbatas waktu gitu ya. Baik, langsung saja begitu untuk mempersingkat waktu, dilanjutkan dengan penanya berikutnya yaitu Ibu Adila Andriani. Monggo Ibu Adila dipersilakan untuk langsung on cam dan juga memperkenalkan diri serta menyampaikan pertanyaannya. Monggo Ibu Adila. Mohon izin Ibu, sepertinya masih belum di-unmute. Baik, saya dari Inspektorat Bojonegoro. Mbak, saya mau menanyakan terkait klasifikasi level kinerja. Itu apakah memang sudah fix seperti itu, atau mungkin akan ada keadaan di mana eselon 3-nya itu berada sejajar dengan eselon 4-nya di pohon kinerja seperti itu. Baik, izin menjawab ya Mbak Adila. Ini udah fix Mbak, ini dari permennya udah ada, jadi coba kalau Mbak ada waktu coba dibuka nih permen PAN 89-nya, ini sudah fix bahwa eselon 3 dan 4 itu nggak sejajar ya, bukan di sasaran program. Jadi si eselon 3 itu di sasaran program, sedangkan eselon 4 atau Javung itu sasaran kegiatan ke bawah. Jadi kalau berdasarkan klasifikasi level kinerja ini udah fix dari permen PAN ya Mbak, sudah given ya seperti itu, memang harus seperti itu Mbak. Oke, baik, saya sedikit mau diskusi Mbak. Kalau misalnya, ini kan saya di Inspektorat, ketika kita mau mewujudkan tujuan, misal pengawasan, meningkatkan kualitas pengawasan. Nah, itu kan perlu didukung dengan SDM yang memadai, kemudian juga baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Nah, itu kan untuk jumlah ataupun mungkin kualitas dari SDM-nya itu, semua itu kan awalnya dari perencanaan. Yang sekarang kalau di kami itu sudah menjadi diampu sama Javung, analis fungsional perencana, analis kebijakan, maaf. Nah, tapi itu di atasnya analis kebijakan itu adalah sekretaris inspektorat, gitu loh. Jadi eselon 3. Nah, kalau pertimbangan seperti itu kan otomatis dia itu berada di bawah Mbak, untuk pohon kinerja. Jadi itu gimana Mbak? Ya, sekali lagi kalau Javung ini banyak Javung yang langsung di bawah eselon 2 atau eselon 3 biasanya, kalau secara struktur. Tapi di sini kita melepaskan itu Mbak, maksudnya kita nggak ngomongin struktur dulu, kita ngomongin kinerjanya. Si kinerja tadi siapa ya, analis kebijakan itu memang akan mendukung si sekretaris gitu ya, pasti gitu. Tapi ada klasifikasi level kinerjanya tadi. Kita bikin pokinnya dulu supaya kita bisa metain ya Mbak, maksudnya sebelum terlepas dari struktur organisasi dan dia jabatannya apa, kita bikin pokinnya dulu yang ideal. Misalnya tadi meningkatkan kualitas pengawasan, oh kita misalnya meningkatkan kualitas SDM, oh kita akan ada bintek APIP atau segala macam gitu ya, sampai ke bawah teknisnya gitu. Itu kita petakan dulu pokinnya Mbak. Setelah itu baru kita lihat, nah Javung ini sebetulnya walaupun secara aturan dia tanggung jawabnya langsung ke sekretaris atau bahkan kadang langsung ke kepala dinas Mbak gitu. Tapi secara klasifikasi kinerja sebetulnya dia mendukung kinerja yang mana sih? Kerjaan dia ini nyantolnya kemana sebetulnya? Nah ini yang harus dipetakan. Saya juga nggak hafal ya. Ini analis kebijakan dia tugasnya apa aja dan dia bisa nyantol ke kinerja yang mana. Saya juga kurang tahu ya Mbak gitu. Tapi saran saya coba dipetakan dulu, didiskusikan juga dengan yang bersangkutan. Nah, dia bisa nyantol ke kinerja yang mana. Seperti itu. Walaupun secara tanggung jawab memang dia langsung ke eselon 3 atau eselon 2. Seperti itu Mbak. Oke. Baik-baik, makasih Mbak. Ya, sama-sama Baik. Mbak. Terima kasih Bu Adila atas pertanyaannya. Mungkin sekarang kan kita lanjutkan dengan penanya terakhir begitu ya Mbak Farida, karena keterbatasan waktu Bapak Ibu. Maka kesempatan terakhir kali ini dipersilakan kepada Bapak Ahmad Islahuddin dari Inspektorat Kota Yogyakarta. Monggo Bapak dipersilakan untuk on cam dan mengajukan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam. Oke. Ini cuma mau tanya aja. Apa namanya? Terima kasih sekali pertama terima kasih sekali atas pencerahannya. Terus terang memang dibutuhkan ya. Kami butuh sekali apa namanya penjelasan seperti ini karena memang alur kinerja itu memang kadang-kadang kalau nggak ada patokannya itu susah gitu ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita sudah dapat pencerahan dari proses perencanaan yang sudah yang berlaku di Indonesia ini. Ya. Ini misalnya Mbak, jadi kami mau tanya, kalau kita kan punya indikator kinerja utama, gitu. Kemudian kita juga punya indikator kinerja kunci. Kemudian di satu juga ada Permen nomor berapa itu saya lupa, yang tentang terkait dengan bagian urusan kegiatan itu. Kalau menurut Mbak, bagaimana cara mengawinkan antara dua konsep ini? Mengingat dua instansi ini yang sama-sama mengatur kaitan dengan kinerja daerah ya. Nah, ini kira-kira bagaimana cara mensinkronisasinya? Karena kalau materi yang disampaikan ini kalau sependek sependek pengamatan saya mungkin baru dari si menpangnya ya. Jadi mungkin diharapkan sekali mungkin di kemudian hari atau mungkin kalau mungkin syukur-syukur bisa cepat karena ini ada dua konsep yang sebenarnya bisa saling mengisi nanti bisa hubungannya dengan hierarki segala macam itu kalau bisa nanti diadakan sesi khusus. Tapi pada intinya untuk hari ini mungkin saya mau bertanya aja positioningnya gimana ya Mbak ya antara IKU yang menurut Permenpan dengan IKK menurut Permendagri. Udah itu aja dulu. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Ahmad tadi ya dari Jogja Pak ya. Pertanyaannya apa kaitannya Permenpan 89 ini dengan Permendagri 18/2020 Pak ya, yang tentang indikator ada IKK, ada IKU IKK seperti itu. Sebetulnya penjenjangan kinerja ini kan konsep konsep besar ya Pak, bahwa untuk mewujudkan organisasi yang efektif efisien kita tuh harus tahu dulu nih kinerja kita berjenjang dari outcome sampai output sampai bawah sampai paling bawah. Itu konsep pertama. Kalau di Permendagri yang 18/2020 di situ kan ada urusan semua urusan Pak ya, baik provinsi, kabupaten kota, pendidikan, kesehatan segala macam. Itu kan indikator Pak ya. Ingat nggak Pak, tadi di pohon kinerja itu bisa dilengkapi disuruh kita lengkapi dengan indikator di poin keempat. Indikator ini bisa saja kita ambil dari IKK itu Pak yang ada di Permendagri itu. Ya kan, tapi ada banyak sekali Pak ya, di mana namanya di Permendagri yang nggak semua kita ambil juga Pak gitu. Kita bisa pilih-pilih kira-kira indikator apa sih yang sesuai dengan pohon kinerja kita, sesuai dengan hasil diskusi kita itu bisa dipilih dan diambil Pak. Kan kalau di peraturan itu kan sudah ada rumus hitungnya segala macam Pak ya, dan sudah sangat detail sebetulnya IKK output, IKK outcome segala macam itu sudah ada kalau yang di Permendagri 18/2020 dan itu bisa dipakai Pak untuk indikator di pohon kinerja. Ya. Jadi kalau misalnya kaitannya apa, sebetulnya saling melengkapi aja Pak. Karena sebetulnya nah di sini di tahapan nomor 4 ini ketika kita ingin melengkapi penjenjangan kinerja dengan indikator kinerja, ini kan sebetulnya dalam tanda kutip boleh aja bebas ya. Maksudnya di sini nggak dalam Permenpan nggak ada aturannya kita harus ikut ini itu enggak. Indikator ini bebas, yang pasti harus smart intinya gitu kalau di Permenpan. Nah di Permendagri kan sudah ada nih Pak indikatornya, kita bisa injek aja, kita masukin aja beberapa yang sekiranya sesuai dengan yang ada di sini gitu. Misalnya di paling atas tadi di sini menurunnya kemiskinan gitu. Nah, coba kita cek gitu misalnya atau IKU-nya apa. Kita sesuaikan saja Pak, nggak apa-apa indikatornya apa. Lalu ke bawah nih misalnya meningkatkan pemerataan pendidikan. Di pendidikan itu ada indikator apa aja sih di Permendagri kan ada banyak ya. Itu bisa kita pilih-pilih juga Pak.
oh ini yang cocok untuk pemerintah pendidikan, oh ini untuk menurunkan penduduk putus sekolah seperti itu. Jadi menurut saya tidak saling apa ya dalam tanda kutip bertentangan Pak, justru saling mendukung. Kenapa? Karena yang di Permendagri ini, nah yang di Permendagri ini kan ini sudah cukup detail ya, indikatornya apa, lalu IKK outputnya apa, IKK outcome-nya apa, rumusnya aja ada gitu di sini. Nah ini boleh aja Pak dipakai. Kalau misalnya untuk sebagai indikator di pohon kinerja. Mungkin itu tanggapan dari saya, Pak. Baik, bagaimana Pak Ahmad? Apakah ada feedback lagi? Sementara cukup, matur nuwun. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad. Untuk Bapak Ibu sahabat Smart Asset yang lain, karena memang keterbatasan waktu ya, untuk yang belum berkesempatan mengajukan pertanyaan melalui sesi diskusi kita pada pagi hari ini, bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar yang tersedia di YouTube ya Bapak Ibu sekalian, yang nantinya akan kita jawab melalui konten Smart Question, yang nantinya juga akan ditayangkan di YouTube Smart ID. Nah, Bapak Ibu sahabat Smart SN, disampaikan terima kasih atas kesediaannya begitu ya, yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami pada Smart Discussion Series yang ke-30 pada pagi hari ini. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Farida dan juga diskusi-diskusi yang sudah kita laksanakan dapat membawakan kebermanfaatan untuk kita bersama. Nah, dan juga disampaikan terima kasih kepada Mbak Farida yang sudah berkenan mengisi dan juga mendampingi penyampaian materi begitu ya, yang kaitannya dengan tahap-tahap penyusunan penjenjangan kinerja pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu ya Mbak Farida dan juga nantinya bisa menyapa lebih lanjut lagi Bapak Ibu Sobat Smart SN di Smart Discussion Series selanjutnya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian mohon izin juga untuk mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi, dipersilakan untuk mengisi absensi pada link yang sudah disediakan di kolom YouTube maupun di kolom chat Zoom meeting. Nah, nanti mohon izin juga Bapak Ibu, untuk link absensi ini hanya bisa diakses selama Smart Discussion Series ini berlangsung. Nah, baik, mungkin sekian untuk Smart Discussion Series pada pagi hari ini. Karena keterbatasan waktu, maka mohon izin untuk mengakhiri Smart Discussion Series kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali di Smart Discussion Series berikutnya. Mohon izin saya Maulida dan juga Mbak Farida. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.